Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ratilil qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa wasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man illah ila akhiril hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian tajwid bersanad. Dikatakan bersanad karena bacaan Al-Quran kita ini bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Disebutkan di dalam ilmu usul, al-aslu fil amri tufidulil wujub, bahwa asal dari perintah itu ditujukan untuk menunjukkan satu kewajiban, ya, wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah menerangkan makna tartil. Ada dua kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tajwiduhu, membaguskan bacaannya sesuai dengan hukum bacaan, ya. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu wuqufihi, mengetahui cara berhenti yang tepat. Ternyata berhenti di dalam membaca Al-Quran itu ada ilmunya. Tidak asal berhenti pada satu lafaz, dan tidak boleh mengulang pada keadaan tertentu. Maka disinilah yang disebut dengan, ya, ilmu waqaf dan ibtida atau penyempurnaan daripada ilmu tajwid tersebut. Baik, jika tidak bisa tampil tidak apa-apa, kita pakai langsung kita pakai mushaf Al-Quran. Kita membaca terakhir kemarin surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-5, ya. Kita masuk pada ayat ke-6. Yang perlu kita perhatikan dalam bacaan-bacaan tersebut adalah sekurang-kurangnya 4 hukum. 1, panjang dan pendek, di mana panjang pendek ini terkait dengan makna. Ketika seorang mengatakan qala rabbana, artinya dia berdoa, wahai Rabb kami. Tapi ketika dia mengucapkan qala rabbana, mereka berdua mengucapkan, dia dan mereka berdua, terkait dengan makna. Nah, sehingga ketika panjang pendek kita harus tepat sesuai dengan, ya, ukuran yang diminta, ya, oleh ilmu tajwid itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu membaca gunnah, di mana gunnah ini tidak berkaitan dengan makna. Seandainya gunnah atau dengungnya keliru, Bapak Ibu sekalian, insya Allah maknanya nggak berubah, tapi bacaannya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dialek Al-Quran, tidak sesuai dengan ketika Quran itu diturunkan. Karena di dalam satu hadis itu disebutkan iqra'ul Quran kama ulimtum, ya, bacalah Quran sebagaimana kalian diajarkan. Menunjukkan bahwa mempelajari Quran itu penting. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan di dalam membaca Al-Quran, kecuali ulimtum, engkau telah mempelajarinya, di dalam riwayat tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sukun. Maka sukun ini secara global sebenarnya dibagi menjadi 2, sukun yang dipantulkan dan sukun yang tidak dipantulkan, ya. Sukun yang tidak dipantulkan
ini dibagi lagi menjadi 3, sukun yang dipantulkan dibagi menjadi 2, itu kan, atau qalqalah kecil dan besar, itu penting ya. Baik, ini kita perhatikan nanti ketika kita baca misalkan razaqnahum, razaq, ada pantulan di situ. Tidak boleh ada pantulan ya. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh bertanafus atau mengambil nafas di tengah bacaan ya, karena itu termasuk merusak hukum bacaan ya. Kalau tidak apa-apa ya, pakai ini aja. Masing-masing bisa menggunakan mushaf yang sudah disediakan ya oleh masjid ya. Kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 ya. Saya akan bacakan satu ayat, kemudian nanti ayat selanjutnya bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Nah, kemudian membaca basmalah di tengah surat. Itu ada 2 pendapat. Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan wa fil ajza'i khayyaru man tala. Adapun di tengah surat itu boleh memilih antara membaca atau tidak membaca. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Kita baca di ayat 6 di sini ada ya nun yang bertanda tasydid ya, nun yang bertanda tasydid menunjukkan bahwa ini adalah hukumnya gunah musyaddadah, harus kita tahan ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. 1 2 3. Kita bisa mengulang dari a'anzartahum ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1 2 3. Kita melihat di situ innal ladzina dibaca dengan 2, kafaru dengan 2 harakat, sawaun dibaca 4 atau 5 harakat atau 4 atau 5 ketukan. A'anzartahum 2 hamzah yang bersambung itu harus dibaca dengan jelas. Tahqiqul hamzah di dalam kaidah membaca Al-Qur'an sebutkan tahqiqul hamzah. A'anzartahum, karena ini banyak dibaca dengan tidak jelas hamzahnya. Anzartahum tidak boleh. Kenapa? Karena ada bacaan yang lain yang dibaca dengan tidak jelas ya, artinya riwayat yang lain dibaca dengan tidak jelas, maka kita dalam riwayat hafaz harus dengan jelas ya. Am lam tunzirhum harus kita tahan dan kita samarkan nunnya. Tunzirhum, apakah ketika kita tidak menahannya kita baca tunzirhum akan berubah maknanya? Tidak. Tapi apakah salah bacaannya? Betul. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ya riwayat tadi, iqra'ul Quran kama ulimtum, baca Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan ya. Baik. Kemudian setelah kita membaca ini ya, kita baca satu ayat lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 1 2 3. Ini berhenti yang bagus ya. Kenapa? Karena ini makna yang sempurna ya. Kita tidak boleh berhenti wa ala absarihim. Him tidak boleh wa ala absarihim.
Kalau berhenti, kalau kita lanjut harus sampai pada ghisyawah. Nafas kita nggak kuat, misalkan kita tidak boleh membaca seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tidak boleh. Para ulama tajwid mengatakan haram hukumnya berhenti di situ. Kenapa? Karena maknanya akan berubah. Ya, karena absar dan sam'i itu memiliki hukum berbeda. Ya. Tapi kalau kita langsung sampai ghisyawah maka boleh. Ya. Misalkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, ini boleh. Kalau berhenti di absarihim kan nanti kita tinggal ulang dari wa ala absarihim ghisyawah, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena maknanya akan berubah. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa ala absarihim ghisyawah. 1, 2, 3. Walahum azabun azim. 1, 2, 3. Akhir ayat 6 la yu'minun dan azim, akhir ayat 7 itu disebut dengan mad arid lisukun, di mana kita membacanya dengan 3 cara, 2, 4 atau 6 dengan ketentuan sebagaimana disebutkan Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Satu lafaz harus dibaca sebanding dengan yang lainnya. Artinya ketika kita membaca yang ayat 6 itu 2 harokat la yu'minun, yang 7 juga harus hanya 2 saja, azim. Kalau yang ayat 6 itu kita baca 4, maka yang 7 juga harus 4. Yang ke-6, ayat ke-6 itu kita baca dengan 6, maka ayat 7 harus kita baca dengan 6 juga. Nah itu, ini harus kita perhatikan. Tidak boleh ketika kita kemudian ya mencampur adukkan. Ya, ini pentingnya ya, pembahasan di dalam ya fiqhul qiraah, ya fikih di dalam membaca Al-Quran. Ya, baik, 2 ayat ini bisa dipraktekkan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau membaca, yang sudah memegang mushaf karena ya, tampilan kita tidak tampil, bisa dibaca di ayat 6. Ya. Nanti akan ada koreksi. Ya. Katanya kalau baca di rumah enak, lancar terus, benar semua saya. Begitu ini disimak kenapa banyak yang salah gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh dicoba. Ya, silakan. Ayat 6 dan 7. Dari Taud, Ustaz. Ya. Dari Taud. Iya, dari ta'awud. Kalau langsung nanti diganggu setan. Ta'awud itu kan supaya kita dilindungi dari gangguan setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tung. Allah boleh berhenti di a'anzartahum. A'anzartahum. Kemudian diulang. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tunzirhum am lam tunzirhum la yu'minun. أأنذرتهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Boleh disambung? Ketika disambung akan muncul hukum. Apa itu? Idgham bi gunnah, tanwin yang bertemu dengan wawu. Ghisyawatu walahum. Idgham artinya memasukkan, tanwinnya dimasukkan ke dalam wawu. Bi gunnah artinya disertai dengan mendengung atau ditahan dulu Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Coba. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu adalah penerapan idgham bi gunnah. Kalau sedikit ditambahkan tidak mengapa Baik, silakan, barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tunzir am lam tunzirhum, ditahan di situ Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ditambahkan nanti kalau membaca am lam tun, misalkan kita dari awal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya, seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala himnya tidak di sana. Qulubihim tidak. Qulubihim wa ala him wa ala. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Wa ala sam'ihim wa ala ada wa alanya lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absar wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Dipanjangkan. Wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Dipanjangkan, syanya dikurangi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Masya Allah, barakallahu fiik ya, luar biasa. Silakan Bapak selanjutnya. Ya. Ya, kita perhatikan tanda-tanda panjangnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Iya, barakallahu fiik ya, luar biasa. Salah satu faedah penting tadi ditanyakan ya, apakah diawali dengan ta'awud atau langsung pakai ta'awud. Di dalam surah An-Nahl disebutkan Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya bacalah ta'awud. Membaca ta'awud ketika membaca Al-Qur'an adalah perintah, ya. Apa faedah penting yang kita ambil sana? Menunjukkan bahwasanya jika orang yang membaca Al-Qur'an saja melakukan suatu amalan yang mulia, disebutkan dalam satu riwayat afdhalul dzikri qiraatul Qur'an, seutama-utamanya zikir adalah membaca Al-Qur'an, ternyata masih berpotensi untuk diganggu oleh syaitan, maka yang tidak membaca Al-Qur'an akan lebih berpotensi lagi untuk digoda oleh syaitan. Makanya kita faedah penting dalam segala hal kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah untuk melakukan suatu amalan. Terlebih adalah amalan mulia seperti membaca Al-Qur'an. Sebagaimana ketika setelah sholat sudah maklum masyhur bahwasanya sholat adalah amal yang sangat mulia. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah. Namun setelah sholat kenapa kita istighfar yang disuruhnya? Ya, bukan bersyukur alhamdulillah sudah sholat, justru istighfar sana ya. Faedah yang sangat besar sekali. Baik Bapak sekalian, ini adalah pertemuan kita kali ini sudah cukup bagus. Fokus koreksi kita pada gunnah dan mat. Ya, nanti insyaallah akan ada tambahan koreksi yang lain. Ya, insyaallah nanti akan bisa kita tampilkan beberapa kaedah penting di dalam baca Al-Quran atau faedah di dalam hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam ilmu-ilmu tajwid. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.